Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam program Power Breakfast setiap Senin pagi pada pukul 7 atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini, tamu dalam program Power Breakfast adalah seorang akademisi yang menjadi korban Undang-Undang ITE. Beliau adalah Dr. Saiful Mahdi yang akhirnya bebas murni dan dipulihkan nama baiknya setelah mendapatkan amnesti dari negara. Pagi ini kita akan mengenal sosok beliau, seperti apa rutinitasnya selama beberapa hari belakangan ini, termasuk jika atau tempo hari ketika mendekam di dalam penjara. Saya mau menyapa langsung. Halo Pak Saiful, selamat pagi, apa kabar? Halo Mas Wilio, Dengan Berry, Pak Saiful. Oh, dengan Berry, maaf. Iya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi juga pendengar Radio Ensilta dan netizen sekalian. Iya, sehat-sehat ya Pak Saiful. Alhamdulillah sehat. Kondisi sekarang jauh lebih baik Pak ketika sudah berada di luar Pak. Tentu saja ya, merasa lebih bahagia dan lebih tentram bersama keluarga dan sahabat-sahabat. Iya. Pak, bisa diceritakan Pak rutinitas Pak ketika Bapak berada di dalam penjara, terutama di pagi hari ya, apa yang biasanya dilakukan Pak untuk mengawali hari? Well, ya seperti biasa kalau pagi di dalam lapas, ya setelah rutin pribadi ya kami menunggu waktu apel ya, jadi apel head count ya untuk semua penghuni sel. Ya, apelnya biasa jam 8, setelah jam 8 kami kemudian biasanya meneruskan membaca buku dan sempat mengajar juga sebenarnya, tapi kemudian akses mengajar kami terhenti. Jadi lebih banyak rutinitas saya di pagi hari membaca sambil berjemur di taman, kemudian juga olahraga ringan. Selain itu kalau interaksi dengan penghuni penjara yang lain bagaimana Pak? Saya alhamdulillah ya sebagai rakyat biasa ya sudah terbiasa memang bertegur sapa dengan siapa saja, termasuk ketika berada dalam lapas. Tentu saja kesempatan belajar banyak juga karena tentu saja kita bisa belajar dari siapa saja di mana saja. Jadi bagi saya ini juga kesempatan yang membuka pikiran dan hati, dan saya belajar banyak dari kawan-kawan warga binaan yang lain. Kurang lebih sekitar 1 bulan Mbak ya? 41 hari. 41 ya. Hari? Betul. 1 bulan lebih 11 hari ya? Benar. Kalau kita hitung 1 bulan itu 30 hari. Betul. Ada kesan apa Pak yang Bapak dapatkan Pak ketika Bapak berada di dalam lapas, kemudian harus menjalani persoalan ini Pak? Well, bagi saya tentu saja ini di awal paling tidak sangat memukul dan membuat sedih ya, tapi kemudian punya gambaran sebelum masuk tentang penjara yang ya mungkin sama dengan kebanyakan dalam pikiran rakyat Indonesia, sesuatu yang menakutkan, jelas menggelisahkan, tapi ternyata pandangan saya bisa dikatakan berubah total karena lapas 2A Lambaru ini memang berusaha memperlakukan semua orang secara manusiawi, dan saya merasa diperlakukan secara manusiawi oleh pihak lapas. Kemudian ya secara fisik dan infrastrukturnya juga lumayan tertata rapi dengan taman-tamannya. Jadi saya punya kesempatan untuk membaca yang cukup banyak dan merenung. Tapi yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana teman-teman di lapas, pengurus atau manajemen lapas berusaha untuk memanusiakan semua orang. Saya pikir itu tantangan besar ya untuk kita yang seringkali mungkin terjebak untuk menganggap rendah orang lain, apalagi ini adalah warga binaan yang kebetulan di lapas Lambaru ini umumnya hukumannya berat-berat ya, kecuali saya yang 3 bulan. Rata-rata di atas 5 tahun. Jadi memperlakukan teman-teman saudara-saudara kita warga binaan
dengan hukuman yang panjang dan besar-besar itu, saya kira butuh keikhlasan ya untuk bisa melihat mereka tetap sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Ada cerita menarik Pak selama berada di dalam lapas, misalkan bercengkrama dengan warga binaan yang lain, ada hal-hal spesifik yang dibahas di dalam? Satu hal yang sebenarnya ada beberapa hal menarik ya, tapi mungkin misalnya ungkapan tentang ketika ada teman-teman yang telat apel gitu ya, kemudian ada teman yang bercelutuk, wah ini mungkin masih tertidur Pak, kita laporkan pada teman-teman Polsus, polisi khusus lapas ya. Ya maklum Pak, karena dia kan anak negara mungkin merasa nyaman sehingga nggak bangun-bangun gitu di pagi hari gitu. Tapi yang membuat saya berpikir adalah ungkapan anak negara ya, dan to some extent saya kira itu betul karena semua keperluan dan kebutuhan warga binaan memang disediakan oleh negara, dan dalam hal ini hampir semua lapas saya dengar mengalami over capacity ya, termasuk di lapas Lambaru 2A ini juga terjadi over capacity yang luar biasa, sehingga ya negara walaupun makanan mungkin di lapas sangat sederhana, tetap saja negara rakyat Indonesia harus menyediakan makan 3 kali sehari, kebutuhan air dan kebutuhan lainnya untuk warga binaan, dan saya kira itu memang biaya yang sangat besar ya, dan seharusnya memang bisa dihemat dan dikurangi dengan memastikan tidak terlalu banyak rakyat Indonesia yang dipidana dan terlalu banyak warga Indonesia yang ada di lapas, sehingga semua lapas di Indonesia kami dengar ya mengalami over capacity. Satu sel itu berapa orang Pak ketika menghuni lapas ini Pak? Satu sel bisa 8 sampai 12 orang. Harusnya berapa memang kalau dari pengalaman Pak Saiful berada di dalam? Saya tidak tahu idealnya berapa, tapi sebagai gambaran ukurannya berapa itu? Lapas kami ini kapasitas sebenarnya adalah 380, tapi dihuni 580 sampai 600 orang. Jadi lebih 200 orang lebih dari kapasitas yang seharusnya. Itu satu ruangan bisa sampai 12 orang. Bagaimana mengatur pola relasi istirahat, misalkan mau ke butuh ke toilet, kamar mandi segala macamnya, Pak? Ya, saya kira kita manusia, apalagi rakyat Indonesia ya, sangat pandai untuk bertahan hidup, dan saya kira juga sangat tergantung pada manajemen lapas ya, manajemen lapas dan pimpinan lapas yang baik sepertinya membuat suasana teratur dan terkendali di lapas di mana kami sempat berada selama 41 hari itu. Oke, Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai cerita Pak Saiful Mahdi, termasuk latar belakang kasusnya, bagaimana Bapak bisa sampai menghuni lapas ya selama 41 hari, dan pelajaran menarik yang mungkin bisa dipetik dari persoalan ini untuk masyarakat Indonesia yang juga ingin interaksi. Silakan Anda bisa sampaikan di 021 586 9000, SMS WA di 081 180 6543. Power Breakfast. Halo, saya Ringo Agus. Saya Sabai, istrinya Ringo. Kami putuskan ikut nikah massal. Sabai udah kasih izin. Ringo suami saya juga kasih restu. Tuh kan seneng deh kalau kita saling terbuka, kasih restu sama-sama, nggak ada drama, pas bilang langsung diizinin. Pas suami minta izin, saya bales, saya juga nikah massal ya. Direstuin. Saya restuin Sabai ikut nikah massal, ya demi kebaikan semua. Saya izinin Ringo nikah massal biar semua keluarga bahagia. Lagian nikahnya nggak perlu pakai penghulu, cukup tenaga medis. Nggak perlu modal mas kawin, cukup masker dan vaksin. Soalnya nikahan ini ajakan buat nikahkan masker dan vaksin. Buat kalian sudah nikah, belum pernah nikah, nikahkan masker dan vaksin juga ya. Kayak kita. Pakai masker disiplin dan segera vaksin. Imbauan ini dibuat oleh Gerakan Pakai Masker ya.
Power Breakfast. Selamat bergabung bagi Anda pendengar dan juga netizen yang baru saja bergabung dalam program Power Breakfast. Pagi ini saya bersama dengan dosen Universitas Syah Kuala Banda Aceh, korban Undang-Undang ITE yang mendapatkan amnesti dari Presiden. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Saiful ya bagaimana kehidupan di dalam penjara mendapatkan perlakuan yang cukup baik dari warga binaan yang lain dan termasuk pengelola di dalam lapas, dan bagaimana lapas di Indonesia termasuk lapas yang ditempati oleh Pak Saiful ini memang over kapasitas. Relasi yang terjadi ya juga seperti yang digambarkan oleh Pak Saiful tadi. Pak, di Oktober ini Bapak mendapatkan amnesti meskipun mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada isu-isu yang seperti itu untuk mendapatkan amnesti, tapi mungkin kita bisa flashback sedikit, Pak. Bagaimana awalnya Pak Saiful bisa masuk ke dalam lapas? Bapak dianggap sebagai korban Undang-Undang ITE ketika itu. Bisa diceritakan kembali, Pak, kisahnya. Awalnya seperti apa, Pak Saiful? Baik. Itu bermula dari postingan kami yang sebenarnya sebelumnya juga sudah didahului oleh usaha kami untuk tabayun ya, untuk mencari klarifikasi dan menanyakan pada sejumlah pimpinan di Universitas Syah Kuala tentang penerimaan CPNS. Kita tahu pemerintah Republik Indonesia sudah berusaha melakukan proses penerimaan CPNS demikian baik, makin lama makin baik ya, saya akui itu, dan saya kira semua orang bisa melihat proses penerimaannya makin baik, transparan dan terbuka, terutama karena menggunakan computer ID test yang untuk SKD ya, seleksi kemampuan dasar. Tapi yang SKB kan masih ada unsur-unsur subjektifnya, dan sebagai dosen yang pernah menjadi ketua prodi, saya tahu persis proses penerimaan yang makin baik tersebut, dan awalnya saya hanya mengikuti seperti rakyat Indonesia yang lain tentang penerimaan CPNS, termasuk penerimaan CPNS dosen di Universitas Syah Kuala. Tapi kemudian saya mendapati ada data-data yang menarik dan membuat saya bertanya-tanya, dan itu saya tanyakan dulu ke pimpinan sebelum saya tuliskan di WA grup terbatas dosen dan karyawan Universitas Syah Kuala yang terdiri dari 100 orang. Jadi saya sebenarnya melanjutkan pertanyaan yang sudah saya sampaikan pada jajaran pimpinan dengan menuliskannya di WA grup terbatas tersebut pada sekitar Maret 2019. Ya, tapi ternyata tulisan saya itu dianggap menuduh adanya korupsi oleh dekan Fakultas Teknik, padahal saya sama sekali tidak menulis nama seseorang atau jabatan tertentu dalam postingan tersebut, karena saya hanya menulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mendengar kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan Fakultas Teknik. Apakah ini bukti determinisme teknik yang mudah dikorup? Nah, ada tanda tanya juga di ujung gitu ya. Nah, tapi kata-kata dikorup itu diterjemahkan sebagai tuduhan korupsi, padahal yang saya maksudkan di sini adalah sistem yang mudah dirusak, yaitu determinisme teknik ya. Itu terjemahan dari engineering atau technological determinism, sebuah perdebatan ilmiah di kalangan ilmuwan sebenarnya tentang bagaimana manusia menjalankan hidupnya. Jadi pendekatan yang terlalu mekanistis bisa dengan mudah dikorup jika memang manusia ingin melakukan perusakan terhadap sistem yang ada. Jadi yang jelas tidak ada nama atau jabatan tertentu yang saya tuliskan di situ. Tidak menuduh pihak manapun begitu ya? Tidak menuduh pihak manapun, dan yang kata-kata jajaran pimpinan Fakultas Teknik bermakna jamak dan sudah dibuktikan, ditanyakan di pengadilan kepada pelapor bahwa jajaran itu terdiri dari mulai dekan sampai ketua jurusan, ketua prodi, wakil dekan, dan kepala bengkel bahkan. Dan jadi tapi sayangnya kita dilaporkan ke polisi dan akhirnya disidang, dan dalam sidang sejumlah saksi ahli termasuk Profesor Henry Subiakto, salah satu perumus Undang-Undang ITE, termasuk ketua panja ketika revisi yang pertama tahun 2016,
menyatakan tidak ada unsur yang bisa dikenakan untuk mempidanakan saya gitu ya. Nah, tapi ternyata di tingkat pertama di Pengadilan Negeri kami dinyatakan bersalah, kemudian kami banding ke Pengadilan Tinggi juga ditolak. Ternyata ditolak sampai ke kasasi DMA. Ada harapan besar waktu itu, terutama karena pemerintah sedang menyusun SKB UITE ya, surat keputusan bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo gitu ya. Tapi SKB itu keluar 23 Juni 2021, sementara keputusan Mahkamah Agung 29, jadi 6 hari selang keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kami juga keluar, dan ini sangat disayangkan. Saya tidak tahu apakah SKB-nya sempat sampai ke Mahkamah Agung atau tidak, tapi intinya ternyata kami tetap dinyatakan bersalah, dan karena itu pada 2 September 2021 saat kami dieksekusi untuk masuk ke lapas, kami juga mengajukan permohonan amnesti. Iya. Nah, ketika itu sebetulnya bagaimana sih Pak ketika Bapak menanyakan sistem rekrutmen PNS tadi? Jawaban yang didapat Bapak dari para pimpinan apa? Sampai pada akhirnya Bapak menanyakan lagi hal yang sama dalam grup WA yang terbatas tadi, Pak. Tapi nanti Pak dijawabnya. Baik. Saya mau ke Pak Citra dulu di Bogor ya. Halo Pak Citra. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, silakan. Ya, saya Citra dari Bogor. Saya ucapkan selamat Pak atas kebebasan Bapak. Terima kasih Pak Citra. Saya mau nanya Pak, rencana Bapak setelah ini mau bagaimana? Apakah Bapak masih diterima mengajar di Indonesia dengan status PNS, atau Bapak melanjutkan karir mengajar di tempat lain? Kedua, bagaimana tanggung jawab akademik dari anak didik Bapak? Mungkin selama Bapak di proses hukum, apakah yang sedang dalam proses bimbingan tugas akhir dialihkan ke dosen lain, atau dilanjutkan setelah Bapak ini kembali bebas kayak gitu? Yang ketiga Pak, bagaimana Pak mental dari keluarga dan anak-anak? Apakah ada istilahnya sindiran dari pihak lain, ya istilahnya yang ada gesekan-gesekan negatif lah terhadap keluarga Bapak, sehingga atas kasus ini juga menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Ya, tertekan gitu ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Kalau Terima gitu, kasih. selamat pagi. Silakan Pak Saiful. Mau dijawab dulu Pak Citra boleh, atau tadi pertanyaan saya juga boleh. Silakan. Baik, makasih Pak Citra untuk pertanyaannya. Ini luar biasa. Ya, ya setelah mendapatkan amnesti, ya tentu saja saya bersyukur dan terima kasih ya pada Presiden Jokowi, Menko Polhukam terutama yang mendukung dari awal, Prof. Mahfud, Mensesnek, jajaran pimpinan dan anggota DPR RI yang memberi dukungan juga ya. Ya seperti ada refleksi yang kita lakukan bersama teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, khususnya lewat jaringan di mana saya sekarang menjadi anggota, itu Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik dan Paguyuban Korban UITE. Saya merasa pengalaman 41 hari itu dan akhirnya mendapatkan amnesti adalah perjalanan panjang selama 2 tahun lebih untuk saya sebenarnya meneguhkan untuk kembali pulang ke alma mater saya, ke tempat saya mengajar, ke dunia akademik ya. Jadi saya semakin kokoh ingin tetap berada dalam dunia akademik, dan karena itu ingin melanjutkan tugas saya mengabdi sebagai akademisi di kampus saya di Universitas Syah Kuala, ingin kembali mengajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian dan tugas tridharma perguruan tinggi lainnya ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, bagaimana dengan bimbingan, dan sebenarnya pihak lapas justru memfasilitasi saya untuk mengajar dan melakukan bimbingan ya, karena memang ada teman-teman media, ini terima kasih pada teman-teman media yang menanyakan ketika saya pertama sekali diserahkan ke lapas, ada teman media yang menanyakan apakah Pak Saiful boleh mengajar, dan kepala lapas waktu itu langsung menjawab tentu saja bisa dan kami akan fasilitasi. Jadi saya sempat difasilitasi oleh pihak lapas selama 2 minggu untuk mengajar lewat Zoom ya, karena memang selama ini juga memang sedang daring. Sempat melakukan bimbingan mahasiswa, bimbingan tugas akhir skripsi yang menjadi
mahasiswa bimbingan saya dan berdiskusi dengan sejumlah teman ya. Tapi sayangnya setelah 2 minggu akses saya untuk mengajar ternyata dihentikan oleh pihak kampus, dan saya dapati terakhir setelah saya keluar memang ternyata Rektor Universitas Syah Kuala mengatakan bahwa saya tidak boleh mengajar dari lapas. Dan gaji saya juga sudah dihentikan gitu ya. Tapi saya juga mendengar dari media bahwa saya tidak dipecat sebagai PNS dosen ya. Nah, sebenarnya mengenai status saya apakah tetap sebagai PNS atau bukan, saya kira itu bagian yang tidak terlalu signifikan. Karena seperti saya katakan tadi, bacaan-bacaan saya terutama tentang cendekiawan dan politik, ini karya klasik dari LP3AS, bahkan semakin meneguhkan dan menguatkan keinginan saya untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan sebagai akademisi. Ya tentu saja saya ingin pulang ke dunia akademik dan tetap di kampus asal saya, Universitas Syah Kuala, di mana saya sudah menjadi dosen selama 27 tahun. Tapi sekarang belum kembali lagi Pak ya? Belum kembali mengajar artinya? Belum, karena mungkin ini teman-teman penasihat hukum sedang memastikan ya bahwa semua, ya karena kita tentu saja ingin ikut aturan. Kalau memang ada aturan dari pimpinan universitas yang mengatakan saya tidak boleh mengajar, kita ingin lihat dulu aturan itu. Kalau memang kemudian ada masalah mungkin diselesaikan dulu masalah itu. Tapi untuk pindah dan mengajar di perguruan tinggi yang lain, alhamdulillah mungkin dengan kredensial kita dari dulu sebenarnya sudah banyak yang menawarkan ya. Sudah ada kesempatan untuk mengajar, tapi saya merasa panggilan saya ada di Aceh dengan segala keterbatasan dan tantangannya yang luar biasa. Saya ingin melanjutkan pengabdian di Aceh ya, tapi kita lihat nantilah bagaimana keadaannya. Nah, keluarga bagaimana tadi? Iya, untuk keluarga tentu saja keluarga sebenarnya adalah salah satu pihak utama yang mungkin mendapat beban paling besar ya, terutama istri saya dan anak-anak. Tapi dari awal kita memang sudah terbuka dengan anak-anak dan mereka boleh melihat sendiri apa yang saya tulis, mengikuti pemberitaan media secara terbuka, dan mereka boleh menilai sendiri. Tidak harus mendukung ayahnya, saya sampai mengatakan pada anak-anak gitu ya. Tapi tentu saja anak-anak kami memutuskan akhirnya untuk mendukung kami karena mereka sendiri sebenarnya mengalami hal yang sama ya. Jadi nilai-nilai kejujuran yang makin sulit untuk kita tegakkan, dan bahkan tantangan utama mereka adalah di rumah kami mengajarkan tentang kejujuran, keadilan, simpati dan empati pada teman-teman sebangsa dan setanah air, apapun agama dan latar belakangnya. Tapi seringkali justru di sekolah atau dalam lingkungan nilai-nilai yang kita tanamkan itu mendapatkan tantangan begitu ya. Misalnya kebiasaan nyontek di kelas yang masih sangat ada di mana-mana. Sementara anak-anak kami akhirnya ya mereka pulang dan menangis karena merasa putus asa kadang-kadang karena guru lebih sayang pada teman-temannya yang nilainya lebih tinggi, sementara anak-anak kita mengumpulkan soal ujian atau jawaban kadang-kadang tidak lengkap karena ingin tetap jujur dan tidak menyontek sama sekali begitu ya. Nah, itu kan nilai kejujuran yang kita ajarkan di rumah, tapi seringkali mendapatkan tantangan dalam masyarakat dan bahkan di sekolah saat ini. Jadi itu mungkin tantangan terbesar untuk kami, makanya kami berjuang sampai mendapatkan amnesti. Alhamdulillah dengan dukungan dan doa banyak orang kita dapat amnesti ya. Tapi kalau tidak, kami bisa membayangkan usaha kita akan makin sulit untuk meyakinkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bisa kita tegakkan. Ini satu hal yang menarik soal nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, nanti kita bahas juga, dan permasalahan pokoknya ini yang tadi belum terjawab Pak sebetulnya. Apakah sekarang sudah ada jawabannya ketika tadi Bapak mempertanyakan proses yang berjalan ya dalam rekrutmen PNS di kampus tempat Pak Saiful mengajar? Nanti dibahas Pak setelah saya mau menyapa Pak Iman di Bogor. Halo Pak Iman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat atas amnestinya. Tapi begini, ini cerminan banyak hal orang
berusaha menegakkan kejujuran tapi terjebak kepada masalah hukum. Nah, banyak sekali. Nah, pertanyaan saya, ITE itu kan kontroversial Pak ya. Sampai ini akhirnya ada satu bukti yang baik. Kalau menurut Bapak, apa Bapak ini sudah merasakan inputan untuk perbaikan ITE itu? Karena jangan sampai kan sudah jadi bagian dari alat kekuasaan. Ini topiknya kan PNS, tapi yang lain kan topiknya banyak sekali itu yang sebelumnya kita juga udah gak sedikit sekali itu membahasnya. Yang sempat heboh sebelumnya Bu Prita juga ya. Macam kan menyeluruh. Jadi ITE itu harus diapakan itu supaya jangan sampai kejadian ini. Bapak punya akses sampai ke Menkumham. Tapi kalau yang lain-lain kan berat itu ya. Nah ini mungkin harus diapakan ITE-nya ini Pak. Usulannya dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk komentar yang disampaikan ya oleh Pak Iman tadi di Bogor. Mungkin lebih kepada inputnya, apalagi Bapak pernah jadi korban undang-undang ITE. Apakah memang betul sebetulnya undang-undang ITE-nya ini bagus, tapi implementasi di lapangannya ini Pak yang belum berjalan dengan baik. Gimana Pak Saiful menilainya Pak? Baik, terima kasih Bung Berry. Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaan Pak atau respon dari Pak Iman, pertanyaan Bung Berry tadi mengenai apa yang terjadi sebenarnya begitu ya. Data dan bukti fakta tentang apa yang saya tuliskan itu sudah saya sampaikan pada Senat Universitas Syahkuala, dan sepertinya waktu itu saya merasa beliau-beliau yang terhormat anggota Senat itu bisa menerima data tersebut gitu ya, tapi ternyata tetap ada pelaporan ke polisi begitu ya. Dan data itu juga sudah kita buka di Pengadilan Negeri Banda Aceh ya, yang sebelumnya karena niat kami supaya jangan sampai keluar dan menjadi perbincangan karena ini akan memalukan dunia akademik, akhirnya tidak bisa kita tahan lagi ketika sudah dibicarakan dalam ruang sidang gitu ya. Nah, sehingga sekarang itu menjadi pembicaraan terbuka, dan akan sangat baik sebenarnya kalau apa yang saya pertanyakan itu dijawab dan diperiksa ya oleh mungkin inspektorat dari kementerian atau oleh Badan Kepegawaian Negara gitu ya. Karena memang sangat aneh gitu, ada calon dosen yang sempat dibatalkan pada tanggal 27 Februari 2019 karena syarat-syaratnya seperti yang kita pertanyakan memang tidak memenuhi syarat, dibatalkan kelulusannya pada tanggal 27 Februari 2019, tapi ternyata justru diangkat jadi CPNS pada tanggal 28 Februari, sehari setelah itu gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah pembatalannya dilakukan oleh kementerian, kemudian pengangkatan sebagai CPNS dilakukan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara, sehingga dua lembaga ini tidak nyambung atau tidak online. Wallahu alam, tapi itu yang kami pegang adalah bukti keras yang terbuka untuk publik, yang semua orang bisa lihat gitu ya. Ketika pengumuman pembatalan itu semua orang bisa lihat di website kementerian, kita download dan kita tunjukkan pada pihak-pihak yang mempertanyakan. Kemudian ketika besoknya justru diangkat, ya ada juga buktinya. Nah ini kan dua paradoks yang sampai sekarang kita belum dapat jawabannya apa yang terjadi. Sampai sekarang belum ada jawabannya sama sekali berarti ya? Belum ada jawabannya. Malah gitu kasus Bapak yang pada akhirnya mencuat dan menghebohkan publik Pak. Tapi inti permasalahan yang ketika ditanyakan itu sampai sekarang belum ada jawabannya ya? Belum ada jawabannya. Ya, pihak Universitas Syahkuala merasa mereka tidak melakukan apa-apa karena itu kewenangan pusat. Tapi kemudian siapa yang dimaksud dengan kewenangan pusat? Sementara Universitas Syahkuala adalah lembaga yang selalu diakui sebagai lembaga vertikal bagian dari kementerian begitu ya. Itu sudah kita sampaikan dengan data yang sangat keras gitu ya. Saya tidak naif sebagai orang dewasa di Indonesia. Saya tahu persis pemerintah berusaha melakukan penerimaan CPNS dengan lebih baik dan objektif, tapi selalu ada saja orang yang memanfaatkan celah-celah di mana mungkin gitu ya. Saya tidak naif ya, tapi begitu ada data yang demikian keras ya, istilahnya hard proof ya, sebagai akademisi, sebagai peneliti, apalagi sebagai statistisi gitu ya, tidak bisa mengabaikan itu. Dan dari dulu sebagai orang kecil orang miskin yang bisa keluar dari kemiskinan dengan pendidikan, bagi saya KKN ini sangat pribadi gitu ya. Jadi saya sangat anti KKN dan berusaha untuk bisa berbuat sesuatu untuk meluruskan kalau ada kemungkinan KKN ya, terutama kalau terkena pada mahasiswa, pada orang lain gitu ya. Kalau saya yang jadi korban biasanya
atau keluarga saya yang jadi korban KKN, ya saya diam aja. Tapi itu banyak, Pak. Pasti akan banyak sekali tantangannya. Ini baru satu, tapi mungkin di luar sana banyak yang dalam tanda kutip ya, mengecap Pak Saiful, mohon maaf, sok bersih. Pasti banyak, Pak. Ada banyak seperti itu yang dihadapi oleh Pak Saiful dalam menghadapi persoalan semacam ini, kemarin-kemarin ini, atau bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang banyak sekali begitu ya, karena misalnya salah satu yang ini sekaligus bisa masuk untuk merespon pertanyaan Pak Iman gitu ya, karena korban UITE ini, terutama kami sekarang yang berada dalam bersama-sama dengan teman saling mendukung dalam paguyuban korban UITE, Paku ITE ya. Ini adalah korban salah tafsir pasal-pasal karet di UITE begitu ya. Tidak semua yang diperkarakan dengan UITE itu kita terima menjadi anggota Paku ITE. Ya, saya di screening oleh teman-teman, semua yang menjadi anggota di screening untuk memastikan ini korban bukan pelaku gitu ya. Jadi dan yang paling menyesakkan sebenarnya adalah ketika selalu yang dipertanyakan ini, kalau minta maaf sebenarnya semua beres. Ini dari awal ada framing bahwa Saiful Mahdi ini merasa benar sendiri, sok suci dan tidak mau minta maaf, jadi sombong dan sebagainya begitu. Karena kami teman-teman di anggota paguyuban korban UI itu tahu persis itu, karena kami semua selalu diancam untuk minta maaf. Sebenarnya bukan disuruh minta maaf, tapi diancam gitu ya. Dan ini minta menjadi maaf sehingga nanti kamu tidak akan saya laporkan gitu ya. Betul. Jadi dan ini menjadi sangat penting ketika pemerintah sebenarnya dengan niat baik ingin mengedepankan restoratif justice, kan kita dengar begitu ya. Betul. Tapi yang kita baca di media yang dikutip adalah pernyataan misalnya dari Kapolri bahwa kalau yang dilaporkan minta maaf maka laporan bisa tidak dilanjutkan begitu ya. Itu kami di Paku ITE itu sangat sedih dengan terjemahan restoratif justice sebagai sekedar pemaksaan untuk korban minta maaf itu, karena kami tahu persis misalnya dalam kasus saya tidak mungkin minta maaf untuk kesalahan yang saya tidak lakukan. Saya tidak melakukan kesalahan begitu ya, tapi kemudian di framing gitu ya, ini kan kasus kecil yang kalau Anda minta maaf semua beres gitu ya. Tapi ada satu hal yang jauh lebih besar dibanding itu, Pak ya, di mana tadi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran ini kan yang mau terus disuarakan ya oleh Pak Saiful. Betul, dan buktinya sangat keras sebenarnya, sangat jelas gitu. Tapi justru itu tidak diperkarakan. 2 tahun lebih kami terombang-ambing dalam kasus ini, tapi tidak ada penjelasan tentang itu. Baik, Pak Saiful, nanti kita bahas lagi. Baik. Kita ke 2 penelpon dulu, tapi nanti pertanyaan yang masuk ini kita tampung dulu, setelah itu kita jeda ya. Baik. Ada Pak Lukas di Cibinong. Halo Pak Lukas. Selamat pagi Mas. Pagi Pak Lukas, silakan Pak. Bapak narasumber, terima kasih. Saya mendengar, saya sangat sedih dan ikut prihatin ya. Mudah-mudahan Bapak dengan keluarga, anak-anak, istri diberikan ketabahan. Terima kasih Pak Lukas. Ya, agar Bapak ini bisa melanjutkan karirnya di bidang akademisi. Ya, saya juga seorang militer, umur 88 tahun. Saya juga mendirikan sekolah, Pak, di Cibinong ini, sekolah SMA Negeri Cibinong, pendirinya saya. Kemudian SEMEA PGRI 1 yang di Cibinong itu juga saya pendirinya dengan teman-teman ikatan mahasiswa pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi bahwa saya itu selalu dikucilkan, selalu didepak, selalu hal-hal yang negatif. Padahal saya sudah berbuat apa yang saya mau. Saya masyarakat dapat kesulitan pendidikan. Di Cibinong dulu kan belum ada sekolah menengah atas. Nah, satu-satunya yang pertama kali adalah SMA Negeri dan SEMEA PGRI ya. Jadi itulah makanya dinamika orang yang mau ke kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Lukas di Cibinong. Ada Pak Soekarno di Bogor, penelpon terakhir. Halo Pak Soekarno.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik memang ketika kita berbicara soal kasus Dr. Saiful Mahdi ini. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai sebuah bangsa ya. Saya kira kejadian ini banyak sebenarnya, hanya yang terkuak misalnya ini soal kasus Dr. Mahdi. Saya kira membangun sistem negara ini harus dia lurus gitu loh, simetris antara apa yang dituangkan dalam undang-undang dan implementasi di bawah. Sehingga apa yang dilakukan ini menurut saya itu menjadi ijtihad kita ya, termasuk ijtihad bagi para aktivis, bagi orang-orang yang peduli soal banyak hal tentang kejujuran dari kita membangun sebuah bangsa. Yang kedua memang sampai misalnya harus diamnesti oleh presiden, ini juga pembelajaran bahwa amnesti dari seorang kepala negara itu harus menjadi pelajaran juga bagi aparat eksekutif dan semua yang para aparat membangun negeri ini agar kita memperbaiki ke depan. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Mahdi tadi dalam soal misalnya di lapas kita dan sebagainya. Ke depan ini harus kita meletakkan kembali cara-cara kita berhukum acara pidana dan sebagainya, sehingga kita ke depan kalaupun ada pidana lebih berkualitas dan melahirkan manusia-manusia baru yang berubah sifatnya dan lain sebagainya. Yang terakhir mungkin pesan saya untuk Pak Mahdi, teruslah berjuang bahwa karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam hal kejahatan. Jalan ini harus kita lakukan untuk kemaslahatan dan kemajuan Indonesia ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua bentuk dukungan tadi ya. Nanti ditanggapi Pak setelah jeda berikut ini. Nanti kita akan bahas juga. Kami ingin tahu juga, ketika Bapak ada di dalam atau kasus ini akhirnya mencuat, kerugian apa sih Pak yang Bapak alami Pak? Dan hal-hal lainnya yang cukup menarik dari kasus ini dan pembelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik oleh pendengar El Sinta dari kasus ini. Kita akan jeda setelah yang berikut ini. Power Breakfast. El Sinta Update. Kementerian Agama menegaskan obat-obatan, kosmetik, dan barang-barang gunaan wajib mengantongi sertifikat halal mulai 17 Oktober 2021. Kewajiban sertifikasi halal tersebut sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Menteri Agama Yakut Holil Qomas menyebut peraturan tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebagai wujud dukungan dan perhatian terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah juga menyediakan fasilitasi sertifikasi halal gratis, baik dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan dari sektor swasta yang sama-sama memiliki komitmen bersama mendukung ketersediaan produk halal bagi pasar dalam negeri maupun pasar global. Sertifikasi halal tidak hanya persoalan kepatuhan terhadap ajaran agama atau syariah compliance, melainkan lebih daripada itu, sertifikasi halal diharapkan menjadi added value bagi pelaku usaha untuk bangkit dan mampu menjadi pengungkit ekonomi nasional serta bisa segera pulih dari keterpurukan selama masa pandemi COVID-19. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam implementasi penahapan kewajiban sertifikasi halal. Menteri Agama Yakut Holil Qomas menambahkan pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha. Menteri Agama meminta BPJPH untuk terus bertransformasi, mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta dan kewajiban bersertifikasi halal harus terus berlanjut. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Pak Saiful, tadi ada 2 penelpon yang sudah menyampaikan pendapatnya ya, berinteraksi. Mungkin bisa diberikan tanggapan terlebih dahulu Pak Saiful.
Baik, terima kasih untuk Pak Lukas dan Pak Soekarno, Pak Lukas di Cibinong dan Pak Soekarno di Bogor. Terima kasih untuk dukungan dan harapan-harapan baiknya. Ya, saya sepakat dengan Pak Lukas. Ini Pak Lukas militer yang sudah 88 tahun ya. Kita butuh sebenarnya guru-guru masa saya merasa guru-guru di masa saya muda atau kecil dulu semakin jarang ya dan semakin sulit kita temukan, dan guru yang penuh dedikasi untuk pendidikan Indonesia. Dan seperti kata Pak Soekarno tadi, ini berpengaruh bahkan sampai ke pendidikan hukum di perguruan tinggi begitu ya. Di para pengacara, aparat penegak hukum kita yang belajar hukum itu perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik agar kapasitasnya semakin bagus ya. Sehingga implementasi undang-undang termasuk undang-undang ITE ini menjadi lebih baik. Nah, kembali juga ke pertanyaan Pak Iman tadi ya, apa yang kita harapkan ya, tentu saja ya kalau kami di Paku ITE berharap ada revisi serius dan total terhadap UU ITE, menghilangkan pasal-pasal karet dan tidak ada lagi multi tafsir atau pasal karet yang memungkinkan warga negara terjebak atau dijebak ya. Nah, karena menurut laporan dari SafeNet atau kajian dari kawan-kawan koalisi masyarakat sipil Indonesia, bahkan lembaga-lembaga penelitian menunjukkan UIT ini kebanyakan dipakai oleh para penguasa, ya, penguasa publik di berbagai daerah, dan korbannya itu memang punya relasi kuasa yang jomplang, artinya yang dilaporkan itu seringkali yang tidak punya daya upaya, rakyat biasa, ibu rumah tangga, jurnalis, akademisi, buruh, ya, dan juga aktivis semakin banyak yang dikenakan, yang menyuarakan suara kritis yang sebenarnya sangat bagus untuk bangsa kita justru menjadi korban gitu ya. Jadi kami berharap bukan hanya dalam bentuk SKB 3 pimpinan, 3 menteri dan Kapolri SKB UITE ya, karena terbukti dalam banyak kasus termasuk kasus saya, SKB itu tidak diperhatikan atau tidak cukup ya. Walaupun isinya sudah jauh lebih jelas menerjemahkan atau menafsir pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang kita sebut pasal-pasal karet gitu ya. Tapi ternyata belum cukup baik, mungkin belum tersosialisasi dengan baik atau bahkan belum dipakai oleh aparat penegak hukum. Karena itu bagi kami jawabannya adalah revisi serius dan total terhadap UU ITE agar bangsa ini bisa hidup dengan lebih damai, pemindanaan jadi berkurang gitu ya. Di banyak negara defamasi atau pasal-pasal pencemaran nama baik ini sudah tidak lagi dalam ranah pidana. Mungkin Pak Soekarno atau teman-teman bidang hukum tahu itu, sehingga tidak sebentar-bentar atau sedikit-sedikit terjadi pemindanaan yang ujungnya adalah penjara. Nah, penjara kita sudah over capacity karena banyaknya kasus narkoba misalnya. Ini ada kemungkinan bertambah juga dengan kasus-kasus UU ITE yang terus bertambah, ratusan jumlahnya, dan bukan berkurang ini Bung Berry, tapi bertambah. Saat ini sebagai contoh ada 23-24 orang teman-teman kami anggota Paku ITE sedang dalam proses hukum, dan ada ratusan yang sudah dilaporkan dan mungkin juga akan masuk dalam proses hukum. Nah, apa mungkin 23 orang ini semua harus mendapatkan amnesti untuk memperoleh kembali kebebasannya ya. Nah, saya merasa sangat beruntung dan bersyukur karenanya dan berterima kasih pada banyak pihak. Tapi tadi Pak Iman atau salah satu yang memberi respon juga menanyakan, ya kasus saya kebetulan terekspos oleh media sampai dapat amnesti. Bagaimana dengan saudara-saudara kita, warga negara lain di pelosok Indonesia yang tidak mendapatkan sorotan seperti saya gitu ya. Saya sering ditanyakan itu dan merasa sedih sebenarnya karena saya tahu persis, karena saya aktif di Paku ITE bersama teman-teman, ada ratusan orang dan kami berusaha saling mendukung, tapi memang tidak mungkin rasanya siapapun bisa mengadvokasi demikian banyak kasus itu, Bung Ben. Iya. Nah, Pak Saiful, ini berhubungan, ada pertanyaan berikutnya, ini berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya sebetulnya. Apa arti amnesti ini, Pak, bagi
Pak Saiful ya, dari terhadap kasus hukum yang menjerat Pak Saiful. Karena Pak Sutrisno juga menanyakan hal ini. Memang kalau tidak merasa melakukan kesalahan, kenapa mendapatkan amnesti? Bukankah amnesti itu adalah pengampunan? Kalau pengampunan artinya mengakui kesalahan kalau menurut Pak Sutrisno. Bagaimana Pak? Arti amnesti ini sebetulnya? Ya, saya kira di masyarakat kita memang ada perdebatan, sebagian mungkin karena ketidaktahuan ya. Ada di negara kita dalam Undang-Undang Dasar memang dikatakan Presiden bisa memberikan abolisi, amnesti, grasi dan rehabilitasi dan amnesti ya. Saya kira dalam hal ini kami bersyukur dan dari awal memang tidak meminta grasi ya, karena kalau grasi itu memohon ampun dari Presiden dan mengakui kesalahan gitu ya. Sementara amnesti adalah berbeda, bukan pengampunan tapi pencabutan semua kesalahan dan tuduhan dan akibat hukum daripadanya oleh Presiden ya. Jadi kami merasa tidak meminta ampun dan merasa dari awal tidak melakukan kesalahan, tapi bagi kami terjemahan amnesti ini adalah hadirnya negara untuk meluruskan proses hukum yang bermasalah. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk support Pak, kalau menurut Pak Saiful dari Presiden bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Saiful adalah satu hal yang benar Pak. Bagaimana Betul. Pak? Bagi kami itu terjemahannya hadirnya negara untuk memastikan kebenaran tidak dibungkam dan keadilan ditegakkan. Okay. Dan karena itu kami akan terus berjuang untuk menyampaikan apa yang kami yakini benar, dan dengan dukungan banyak orang sebenarnya ya, karena ada lebih dari 86.000 yang menandatangani petisi online lewat change.org, ada ratusan organisasi, ada ratusan akademisi dalam dan luar negeri yang memberi dukungan, dan saya pikir akal sehat akhirnya memang menang seperti yang kami percaya sejak awal. Baik. Pak, sebagai penutup, dua hal, kerugian apa yang Bapak alami selama menjalani kasus ini, entah itu material atau imaterial ya. Kemudian ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Pak Saiful? Sebagai penutup Pak, silakan. Baik, terima kasih Bung Ber. Jadi secara non-materi atau secara mental kami merasa paling banyak dirugikan secara imaterial mungkin ya, karena dalam 2 tahun lebih perjuangan bersama teman-teman menguras banyak energi dan pikiran, ketenangan yang terganggu, fokus kami untuk bisa tetap melakukan tridharma perguruan tinggi, mengajar, membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian sangat terganggu, karena itu produktivitas kami turun. Secara material mungkin yang jelas-jelas ada sejumlah kesempatan, usulan dari teman-teman untuk misalnya saya menjadi ketua pusat riset ternyata ditolak oleh pimpinan dengan alasan saya masih dalam perkara walaupun waktu itu belum ingkrah. Kemudian ada sejumlah kesempatan menjadi konsultan atau melakukan penelitian dengan lembaga-lembaga internasional, juga tidak jadi karena ternyata teman-teman internasional mendapati nama saya tersebar di media sedang dalam perkara. Mungkin ada sejumlah teman yang tidak merasa nyaman dengan itu. Jadi bagi saya itu adalah kerugian material sekaligus non material. Nah, dan karena itu ke depan saya kira dengan teman-teman PAKU ITE, Paguyuban Korban UITE, SafeNet dan Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, juga dengan berjaring dengan teman-teman akademisi di tingkat internasional, baik secara organisasi maupun secara individu, kami akan terus bergerak untuk memastikan kebebasan akademik terutama dan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia bisa kita tegakkan. Ya, Pak Saiful, terima kasih untuk perbincangannya dalam Power Breakfast di pagi hari ini, Pak Saiful. Sukses terus dan mudah-mudahan rencana-rencana ke depannya untuk kembali ke dunia pendidikan ya, sebagai akademisi ini bisa diberikan kelancaran. Sehat selalu Pak Saiful. Terima kasih sudah bersama Yasinta Pak, sudah memberikan pelajaran tentang apa yang dialami oleh Pak Saiful. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Pak Saiful. Terima kasih.